nilainya di mana? Beliau juga D3 Atip Dia nggak dibuka juga. tahun 1991, S1 Administrasi Pendidikan IKIP Padang tahun 1992, S1 Perpustakaan dan Informatika Yarsi Jakarta tahun 2005, S2 Administrasi Pendidikan UNP Padang tahun 2017. Pengalaman kerja beliau, staf kepegawaian di tahun 1995 sampai 1997. Kaur kepegawaian pernah juga diduduki beliau 1997 sampai 2002. Itu Kasubag TU Balai Diklat Keagamaan Padang sampai dengan tahun 2013. Kasubag TU Balai Diklat Keagamaan Aceh sampai dengan tahun 2016. Kasidiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Balai Diklat Keagamaan Medan tahun 2016 sampai 2019. Kasubag TU Balai Diklat Keagamaan Medan sampai dengan tahun 2020 dan kembali lagi sebagai Kasubag Tata Usaha Balai Diklat Keagamaan Padang tahun 2020 sampai dengan 2022. Dan di Februari, tanggal 21 Februari, beliau dilantik sebagai Kaloka Diklat Keagamaan Kota Pekanbaru. Riwayat pelatihan atau pendidikan beliau pernah Prajab CPNS tahun 1995, Diklat Microsoft Windows Word, Excel, dan Access tahun 1996, Diklat Training of Course TOC tahun 1996, Diklat Management of Training MOT tahun 1998, Diklat SAI Aset Negara tahun 1999, Diklat Adum PIM 4 di Padang tahun 2000, 2001, Diklat Pengelola Keuangan Berbasis Akrual tahun 2015, Diklat Training of Course TOC Latsar CPNS tahun 2016. Dan terakhir TOT Pelatihan Kepemimpinan Administrator PKA tahun 2020. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama mendengarkan informasi dan penyampaian materi dengan tema urgensi loka diklat di Provinsi Riau. Untuk dan waktu kami persilakan kepada Bapak Dr. Andus Krispison, SIP MPD, selaku Kepala Loka Pendidikan Pelatihan Keagamaan Pekanbaru selama 1 jam ke depan. Kami persilakan, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabiyyan ba'da. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabak TU, Bapak yang terhormat Bapak Haji Asmuni Hasan. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kepulauan Riau, nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Rohil, Kabupaten Rohil ya, yang hal ini diwakili oleh Bapak Kasubag Tata Usaha. Bapak Ibu para peserta yang hadir dalam kegiatan Zoom kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini dalam rangka menerima informasi terkait dengan Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru.
Pak Ibu ketahui bahwa Lokadiklat Pekanbaru ini adalah salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah unit eselon 1, yaitu Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada 14 balai diklat dan alhamdulillah pada tanggal 25 Februari kemarin ada dua lagi terbentuk Lokadiklat. Yang pertama Lokadiklat Pekanbaru, yang kedua Lokadiklat Lampung. Jadi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dalam hal pelatihan pegawai ini sudah mempunyai 16 UPT, Bapak-bapak Ibu. Tanggung jawaban tugas di sini memang sepenuhnya di bawah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama di Jakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, Lokadiklat Pekanbaru ini adalah pecahan dari Balai Diklat Keagamaan Padang. Kita tahu selama ini bahwa Balai Diklat Keagamaan Padang itu mempunyai 4 wilayah kerja. Yang pertama, seluruh kantor wilayah Kementerian Agama di Sumatera Barat, seluruh dengan jajaran dan wilayah kerjanya. Kemudian kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan seluruh wilayah kerja dari sana, Bapak Ibu. Kemudian kantor wilayah Kementerian Agama Kanwil Riau dan Kanwil Kepulauan Riau. Ada yang terlupa Bapak Ibu, yang saya hormati Ibu Ayulina. Kebetulan beliau kita hadirkan ke sini Bapak Ibu dalam rangka mempercepat proses pendirian Loka kita. Beliau hadir di sini kita khususkan sehingga nanti kita berharap kawan-kawan yang akan direncanakan yang sudah dinotadinaskan oleh Kanwil Kementerian Agama Riau bisa mendapat ilmu, bisa mendapat pencerahan sehingga proses percepatan berdirinya Loka pelatihan Pekanbaru ini dapat berlangsung secepatnya. Selamat datang Bu Ayulina. Bapak Ibu yang kami hormati, kami lanjutkan bahwa Lokadiklat Pekanbaru ini kalau dalam sejarahnya saya amati di YouTube, Lokadiklat Pekanbaru ini sudah diharap-harapkan dahulu oleh seluruh bapak-bapak Kakanwil kita yang dahulu, mulai dari Bapak Ansari Nur, kemudian ada beberapa bapak-bapak yang saya lihat sampai ke beliau sekarang Pak Mahyudin. Memang di tangan Pak Mahyudin lah ini, Bapak Dr. Haji Mahyudin MA, Lokadiklat Pekanbaru ini bisa berada di Pekanbaru. Tentu upaya yang beliau berikan ini sangat kita apresiasi Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa Lokadiklat Pekanbaru ini bukan hanya sepermintaan dari Badan Litbang saja, tapi memang bagaimana pengelolaan pelatihan, pendidikan dan pelatihan yang ada di Pekanbaru ini berharap, atau di Riau dan Kepri ini berharap lebih independen dikelola oleh kawan-kawan Riau dan Kepulauan Riau. Ini sebetulnya suatu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita tahu bahwa kalau seandainya kita masih bertahan bernaung di bawah Balai Diklat Keagamaan Padang, ya kesempatan pelatihan yang akan diterima oleh bapak-bapak ibu-ibu, baik itu pegawai negeri yang fungsional, pegawai negeri yang administrasi yang ada di sini, sepertinya kesempatan pelatihan itu akan semakin lama waktunya. Waktu yang lama tersebut Bapak Ibu akan memperlambat proses peningkatan kompetensi. Jadi memperlambat proses penambahan kompetensi dari bapak-bapak ibu-ibu yang ada di Riau dan di Kepulauan Riau. Selamat datang Pak Abu Sofyan.
Bapak Ibu yang kami hormati, Loka Diklat Pekanbaru ini mewilayahi Riau dan Kepulauan Riau. Jadi walaupun dia berada di Pekanbaru, tapi rumah ini disediakan untuk dua wilayah tersebut. Kita tahu bahwa kenapa ini jadi Loka. Mungkin Bapak Ibu terpikir ya, kenapa kok jadi Loka, kenapa tidak jadi Balai Diklat? Sementara kawan-kawan di Aceh dengan kawan-kawan di Papua itu sudah jadi Balai Diklat. Saya mengikuti kronologisnya Bapak Ibu bahwa ternyata dalam proses pendirian Loka ini, pendirian suatu satker baru ini tergantung jumlah Pak. Jadi tergantung jumlah pegawai yang ada di dua wilayah ini. Jadi sepertinya kita kalau dalam pengamatan kami dari data yang diberikan oleh kawan-kawan di Kanwil Riau, kita baru menuju ke angka 6.000 ya Pak ya, 6.000 pegawai kita. Itu dari Riau dan Kepulauan Riau. Namun demikian kami dari hasil setelah kami dilantik kemarin oleh Bapak Sekjen, waktu perkenalan awal sempat beliau bersalaman saya dengan Bapak Kabiro Kepegawaian, Bapak Nurudin. Beliau menyatakan kepada kami, kalau seandainya proses pendirian Loka Pekanbaru ini segera, mengisi struktur dengan segera, mengisi tugas fungsional ini dengan pekerjaan yang tepat, menggerakkan seluruh administrasi dengan baik di Loka Pekanbaru, insya Allah kata beliau. Beliau menjanjikan ke kami, tahun besok Bapak Ibu, saya akan tutup janjinya Bapak. Tahun besok dia sudah akan menjadi Balai Diklat. Jadi kalau jadi Balai Diklat Bapak Ibu memang struktur itu jelas itu Bapak Ibu. Kalau Loka Diklat Pekanbaru ini strukturnya kepala balai, kepala Loka. Kemudian tidak ada jabatan struktural apapun Bapak Ibu. Itu ada jabatan yang namanya petugas tata usaha, ada jabatan fungsional. Namun dalam menggerakkan Loka Pekanbaru ini ada efisiensi. Lanjut. Dalam menggerakkan Loka Pekanbaru ini saya mempunyai cara dan teknik sama dengan menggerakkan Balai Diklat. Saya akan meletakkan tetap fungsinya TU itu tetap ada, fungsinya seksi Diklat Tenaga Teknis Pendidikan Keagamaan itu masih ada, dan fungsi Diklat Tenaga Administrasi juga masih ada. Jadi memang kita akan jalan di posisi itu sehingga pekerjaan yang kita pacu, insya Allah Bapak Ibu, saya punya target 1,5 bulan ke depan Loka Diklat Pekanbaru harus jalan seperti kawan-kawan yang ada di Balai Diklat Keagamaan, 14 Balai Diklat Keagamaan di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kita layani nanti bagi Bapak Ibu yang sudah kena diklat, yang kita layani nanti di Loka Diklat Pekanbaru ini adalah seluruh jabatan fungsional yang ada di Kementerian Agama di Riau dan di Kepulauan Riau. Itu pertama. Yang kedua yang kita layani nanti adalah seluruh pegawai administrasi, baik itu dari pejabat eselon 4, maaf kalau masih ada pejabat pengawas, karena eselon 4 gak ada lagi, ada pejabat pengawas, seluruh aktivitas-aktivitas terkait dengan kerja-kerja administratif, keuangan, kepegawaian, perpustakaan Bapak Ibu, laporan dan semua terkait dengan tugas-tugas administrasi yang ada di kantor itu juga menjadi lahan dari yang akan dilayani oleh Loka Diklat Pekanbaru. Kita tahu Bapak Ibu sekarang dengan perkembangan zaman yang sudah semakin mengglobal sekarang. Apalagi sekarang Bapak Ibu 2 tahun belakangan kita perhatikan jenis pelatihan yang ada ini sepertinya tidak lagi seperti klasikal yang kita lakukan dahulu, Pak. Jadi secara tugas kami yakin apapun jenis pelatihan yang kita lakukan nanti adalah untuk meningkatkan potensi Bapak Ibu, kompetensi Bapak Ibu, mempertahankan kinerja Bapak Ibu, mengawasi secara teknis keilmuan tentang tugas-tugas yang Bapak Ibu lakukan di tempat masing-masing. Kita tahu bahwa sekarang pelaksanaan diklat itu bisa, kalau di balai diklat yang lain itu dilaksanakan dengan cara 4 kegiatan. Yang pertama ada diklat klasikal.
Yang kalau Bapak Ibu pejabat sekarang kebetulan sekarang sedang berada di Padang, itu Bapak-bapak yang pejabat pengawas yang sedang latihan diklat kepemimpinan. Pemimpinan sekarang namanya pengawas, dan ada diklat reguler, Bapak. Kalau reguler itu contohnya diklat kalau dipanggil ke kantor, nanti kami panggil ke sini, Bapak Ibu melaksanakan diklat yang sifatnya klasikal. Seluruh pengelolaan kegiatan dilakukan di Loka Diklat Pekanbaru. Ada jenis diklat namanya Bapak Ibu diklat DDWK, diklat di wilayah kerja. Diklat di wilayah kerja ini kita tahu bahwa Riau dan Kepulauan Riau sekarang dari data yang kami dapat, kita di Kepulauan Riau itu mempunyai 1 Kanwil Riau. Kanwil. Kedua, di Riau sendiri ada 12 kota kabupaten, Bapak. Kabupaten, kemudian ada 163 kantor urusan agama. Yang kemudian kita punya madrasah negeri 84. Kita punya madrasah swasta 1880. Kemudian kita juga punya pondok pesantren 215. Kemudian di Riau, Bapak Ibu, kita punya UIN. Jadi Bapak Ibu, UIN Suska, apakah sekarang namanya apa ya? Mungkin UIN Suska ya. Universitas Negeri Suska Pekanbaru itu memang wilayah kerja Loka itu, Pak. Walaupun ke Loka ini eselon 4, tapi wilayah kerjanya sampai menjangkau ke UIN Suska tersebut. Kemudian kita juga punya wilayah kerja Stein Bengkalis, Pak. Dengan kondisi yang begitu banyak di Riau, kalau di Kepulauan Riau kita punya Kemenak 7, atau urusan agama 66, madrasah negeri 25, kemudian kita punya madrasah swasta 311, kita punya perguruan tinggi di sana 1, yang di daerah Tanjung Pinang sana, dan kita punya perguruan tinggi swasta. Jadi trik pelatihan sekarang selain klasikal kita melaksanakan PDWK, Bapak Ibu. PDWK ini fungsinya adalah menuju ke tempat masing-masing. Jadi lebih cenderung pemenuhan daripada kebutuhan pelatihan yang diminta oleh Satker itu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, Satker tersebut kalau seandainya kita konsentrasikan di suatu tempat, itu jumlah yang akan menerima ilmu itu tidak seberapa nih Pak Kusubah Rohil. Jadi kalau kita kumpulkan di Rohil besok, seperti yang dilakukan oleh Balai Kakaman Padang, itu daya serap peserta di sana itu lebih banyak kita peroleh di sana. Bapak Ibu yang kami hormati, ada sekarang jenis diklat yang kita lakukan namanya PJJ, Pak. Pelatihan jarak jauh. Ini dengan pandemi sekarang yang 2 tahun ini, memang salah satu solusi untuk penambahan kompetensi pegawai, Pak. Memang betul pendekatan yang klasikal dengan pendekatan PJJ ini tidak semudah yang kita kira. Namun tetap memberikan ruang penambahan kompetensi, Pak. Kompetensi kepada seluruh peserta pelatihan ini. Kemudian yang dikembangkan sekarang adalah diklat yang sifatnya blended. Setengahnya adalah kegiatan yang klasikal dan setengahnya kegiatan yang online tersebut. Jadi itulah besok Bapak Ibu, insya Allah dengan kondisi dipecahnya Balai Diklat Keagamaan Padang ke Loka Pekanbaru, kesempatan pelatihan yang akan Bapak Ibu terima di Satker masing-masing, insya Allah akan bisa kita penuhi. Tapi dalam tanda kutip Bapak Ibu, saya tidak memberikan janji yang luar biasa, tergantung juga dari jumlah, bagaimana kita mendesain anggaran, bagaimana kita mendesain kebutuhan ini dari input-input Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, suatu saat nanti kami dari Loka Pekanbaru akan membuat semacam Google Form terkait dengan analisis kebutuhan diklat.
Data analisis kebutuhan diklat ini Bapak Ibu bermanfaat sekali untuk mengajukan nilai yang ada di Badan Litbang dan Diklat. Jadi memang betul suatu saat nanti kalau ini loka sudah berdiri, kami akan mengadakan rapat koordinasi dengan Bapak Ibu semua. Kita undang seluruh kan kemana tergantung nilai anggaran yang kita sediakan. Kalau itu ada, kita minta input dari Bapak Ibu karena kami yakin Bapak Ibu yang di Riau ini insya Allah dan Kepri ini rata-rata adalah orang-orang yang cerdas dan kami yakin dalam 2 tahun 3 tahun ke depan kita akan berikan sepenuhnya kepada Bapak Ibu yang ada di Riau. Bapak Ibu yang kami hormati, satu hal yang gambaran sekarang yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ini cerita tentang diklat, kemudian ada guru, ada pegawai, nanti mereka mendapat ilmu dan mendapat sertifikat apapun, nantilah cerita. Sekarang kondisi dari loka yang ada sekarang. Sejak dilantik tanggal 25 Februari tahun 2022 ini, kami dari loka diklat ini diberikan amanah untuk mengelola asrama haji Rumbai. Ya Pak ya. Jadi asrama haji Rumbai yang sekarang masih berada di sana, sepertinya ini belum bisa kita katakan belum layak kita duduki sebagai kantor yang kita harapkan. Dari hasil pembicaraan kita dengan Bapak Kanwil, Pak Kanwil mengatakan bagaimana seandainya kalau diarahkan ke madrasah aliyah yang ada di kita di sini. Tapi hasil negosiasi saya dengan beliau, saya minta Pak, kalau bisa yang agak besar lah. Ada rumah yang agak besar yang bisa mengatakan bahwa inilah tempat berpacunya pelatihan yang ada di Riau dan di Kepulauan Riau ini. Alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah diberikan sekarang rumah dinas Kanwil yang berada di Diponegoro. Jadi alamat kita sekarang Bapak Ibu adalah Jalan Diponegoro. Ya, saya lihat di sana di Kecamatan Sail ya Pak ya. Di sini ya kalau Bapak mau berkunjung silahkan datang ke sini. Kemudian Bapak Ibu yang kondisi yang berkembang sekarang kita baru mengajukan nota dinas untuk pegawai yang alhamdulillah diberikan oleh Bapak Kakanwil Kemenak Riau sebanyak 14 orang pegawai yang berada di lingkungan Kanwil. Kita berharap yang 14 ini adalah orang-orang yang berkompeten ya Pak ya. Ada dari Kanwil Kementerian Agama, ada dari Kemenak Siak, rencananya ada 2 orang, ada dari Kemenak Pelalawan, dan ada rencana juga dari Balai Diklat yang lain yang sampai sekarang saya negosiasinya belum duduk Pak. Itu kelengkapan dari segi struktur pegawai. Yang paling penting sekarang saya perhatikan Bapak Ibu, untuk 1 tahun ke depan kita harus mengadopsi beberapa bapak-bapak ibu-ibu yang punya kompetensi untuk dia akan menjadi bideswara. Jadi salah satu komponen yang sangat penting Bapak Ibu di loka atau di Balai Diklat itu adalah widya iswara, tenaga pelatihan yang mumpuni untuk melatih kita bersama. Jadi misalnya kita tidak tutup kemungkinan itu datang dari UIN Riau, Suska Riau, kita tidak tutup kemungkinan dari Stein Bengkalis, kita tidak tutup kemungkinan dari bapak-bapak ibu-ibu yang dari Kepulauan Riau untuk bisa mendaftar seleksi menjadi calon wideswara. Karena inti dari pelatihan itu Pak. Kita tahu bahwa kita punya kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Pusdiklat tenaga teknis, tapi tentu kurikulum itu siapa yang akan mengunyah kurikulum itu nanti kalau tidak bapak-bapak ibu BI. Kita kantor, loka, dan kawan-kawan di kantor yang 14 orang itu memfasilitasi administratif untuk itu. Tapi intinya adalah loka.
Saya sudah berdiskusi dengan bapak-bapak di Jakarta. Insya Allah Bapak tanggal 20 besok, maaf, tanggal 20 sampai tanggal 22, itu tim Badan Litbang dan Diklat akan hadir di loka kita ini untuk memberikan arahan kepada kita terkait dengan Wideswara ini, Pak. Jadi saya maunya tidak lama, 1 tahun ini kita sudah daftar mereka, nanti kita seleksi dan ya secara kompetensi itu dari LAN RI, Pak. Setelah mengikuti OT nanti ya sudah, kami yakin kita sudah punya kekuatan di sana. Namun menjelang itu kita lakukan, saya berharap nanti kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya potensi lebih terkait dengan kemampuan untuk melakukan penambahan kompetensi, baik itu secara teknis dan konseptual tentang pelatihan ini, kami mohon Bapak Ibu nanti memberikan kontribusi kepada kami. Silahkan Bapak Ibu kirim VT dengan segala kemampuan Bapak Ibu. Kalau kita bisa berdayakan kawan-kawan kita di sini, ini maaf kita belum sertifikasi, belum akreditasi, kita coba lihat bagaimana mumpuni kawan-kawan yang ada di Riau dan di Kepulauan Riau untuk memberikan materi kepada seluruh peserta yang ada di sini. Kami yakin selama ini rumahnya nggak ada nih Bapak. Di Riau dan Kepulauan Riau ini udah pintar-pintar. Rumah untuk mengisi posisi itu yang tidak ada. Sekarang rumah sudah ada. Sekarang mari kita berkontribusi bersama, kita penuhi melalui Pak Andre Daulay. Silakan Bapak berikan informasi, inilah kompetensi kami. Disinilah nanti kami akan bisa jadi akan memanggil Bapak Ibu menjadi narasumber di loka Diklat Pekanbaru. Jadi harap saya tolong bantu kami, dukung kami, selamatkan loka Pekanbaru ini untuk kepentingan kita bersama. Ya, itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, hal yang sudah kami lakukan selain rencana untuk Wideswara penambahan pegawai, yang paling penting Bapak Ibu sekarang adalah pemindahan asrama haji ke loka Pekanbaru. Asrama haji itu yang ada di Rumbai itu masih belum punya loka, Pak. Belum punya loka, bukan kami punya, tapi masih punya sekjen dan masih punya haji. Proses itu nanti akan kami kejar semaksimal mungkin. Kita tidak akan bisa merapikan loka yang ada di Rumbai itu kalau tidak ada penyerahan aset ke loka Pekanbaru. Jadi untuk memacu anggaran ke sana, Bapak Ibu, kita harus Bapak harus menyerahkan. Ini mohon bantuan Pak Kabak TU, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, mohon membantu mempercepat proses ini. Jadi nanti di tengah tahun kita bisa dorong revisi. Jadi yang di Rumbai itu segera kita siapkan. Siap. Kalau tidak siap itu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan pelatihan di hotel nanti. Jadi suatu hal yang sangat riskan ya, kita punya rumah besar atau mungkin di Mantiga yang tempat yang bisa dikatakan kurang layak, nanti saya nggak mau aja mengatakan itu, tapi memang kita harus proses mempercepat itu dan mudah-mudahan nanti proses di Sekjen di Jakarta selesai, kita sudah bisa sedikit memberikan semacam usulan kepada kawan bapak-bapak, ibu-ibu di Litbang dan Diklat untuk mengarahkan anggaran kepada kita. Bapak Ibu yang kami hormati, secara gambaran umum dari loka pelatihan Pekanbaru sudah saya sampaikan. Yang paling penting sama kami Bapak Ibu adalah tolonglah terima keberadaan kami ini dengan semangat yang luar biasa. Insya Allah kalau Bapak dukung, ya Insya Allah Pak Kasubag, karena sudah Insya Allah dia kalau pejabat-pejabat yang ada di sini, Insya Allah Bapak dari Kepri pun, karena saya secara pribadi Bapak Ibu sejak tahun 1994 sudah bekerja di Balai Kekaman Padang. Insya Allah dengan dukungan-dukungan pejabat dari Riau dan Kepulauan Riau,
akan mempercepat proses berdirinya Loka Pekanbaru ini dengan sempurna atau dengan ideal. Dan yakin tidak akan pernah sempurna, tapi sudah mulai bergerak. Ini satukan hati, Pak, niatkan kami dan doakan kami. Nggak bisa selesai sama kami 14 orang saja. Saya walaupun orang Sumatera Barat, tapi sudah kemana-mana, Pak. Sudah ke Aceh, sudah 3 tahun saya jadi Kasubag. Saya ikut mendirikan Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh. Saya juga pernah di Medan 4 tahun. Dengan pengalaman-pengalaman itu, ya mungkin Bapak Ibu, Loka Pekanbaru tidak perlu lama-lama kita buat. Tidak perlu lama-lama. Dan kontribusi Bapak Ibu terkait dengan informasi sangat kami butuhkan. Kami buka tangan, Bapak datanglah ke sini. Kalau tidak ada nasi untuk kami makan, air putih kami siapkan Bapak nanti di Loka Diklat Pekanbaru ini ya Pak ya. Oke Pak Kasubag Rohil, datanglah ke sini, Bapak Kemenak Pelalawan dan semua yang hadir di sini, datanglah ke kami. Tengok-tengoklah kami. Biasanya kalau tamu datang itu Pak, kata orang mendatangkan rezeki ya Pak, memperpanjang usia. Jadi Bapak datang sini ya terbuka lah. Ajak-ajaklah kami di sana, di Kemenak. Kalau ada perlu terkait dengan hal-hal pengayaan-pengayaan di sana, membutuhkan kami, ya kami siap untuk hadir di tempat Bapak masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah sekarang upaya kita selanjutnya kita sudah punya nomor satker Pak. Apa yang di Kemenak Dumai kita sudah punya nomor satker. Rumah anggaran kita sekarang yang masih agak berserak-serak dia. Ada setengahnya di Balai Diklat Keagamaan Padang, ada setengahnya di Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, ada di Badan Litbang dan Diklat Kementerian. Jadi 3 itu Pak anggaran kita. Itu yang kita kumpul sekarang untuk mempercepat anggaran kita di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang berbahagia, kesimpulan terakhir bahwa dengan hadirnya Loka ini nanti kita bisa berharap percepatan pelatihan yang kita berikan kepada seluruh pegawai struktural dan fungsional segera nanti kita bisa antisipasi. Dengan syarat kita melakukan rapat bersama, rapat koordinasi sehingga data yang kami berikan Bapak Ibu tidak salah. Saya rasa demikian Bapak Ibu. Nanti kita kembangkan diskusi ini dengan respect dari Bapak Ibu sehingga nanti apa yang Bapak Ibu harapkan nanti kita berikan jawaban. Kalau tidak terjanjikan dalam jawaban saya janjikan dalam bentuk tulisan-tulisan nanti yang insya Allah akan memberikan informasi untuk kita bersama. Saya rasa demikian Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, kami kembalikan lagi kepada Bapak Moderator, Bapak Andri Yadi Daulay untuk melanjutkan diskusi kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat luar biasa. Begitu pemaparan dari Bapak Kaloka Diklat Keagamaan Pekanbaru. Dan sebagai laporan Pak, partisipan kita udah sampai ke angka 69. Wow, luar biasa. Alhamdulillah, dan sudah menyentuh ke wilayah kerja kita yang di Kepulauan Riau dan sudah mulai bergabung. Dan sedikit tadi beberapa penjelasan yang memang singkat, padat, dan tepat. Mungkin kita bisa mulai berdiskusi, tapi sebelum sesi diskusi, ada sedikit waktu yang kami mohon minta untuk arahan atau sekedar saran dari Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang langsung diwakili oleh Bapak Dr. Andos Haji Asmuni MA. Untuk dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, makasih. Assalamualaikum. Apa? Wakil gubernur. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak. Makasih. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya diminta kata sambutan ya. Halo? Sedikit saran, masukan, sambutan juga boleh, Pak Kabak. Oke. Siap. Baik. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kaloka yang saya hormati, kawan-kawan dari Kabak TU Kabupaten Kepulauan Riau, Kabak TU dari Provinsi Kepulauan Riau, rekan kami Abu Sofyan, alhamdulillah bisa hadir, dan kawan-kawan dari Kasubag TU seprovinsi Riau yang saat ini sudah mulai hadir, kawan-kawan dari Kasubag TU seprovinsi Kepulauan Riau, kawan-kawan dari madrasah, kawan-kawan dari PAIC, dan seluruh yang bisa hadir pada pagi hari ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Kaloka yang saya hormati, mohon maaf saya sudah 3 kali pindah ruangan mulai dari muka sampai saat ini. Tadi di ruangan saya di bawah karena ada informasi lanjut ke ruangan rapat Pak Kanwil. Sekarang dengan rapat dengan Pak Kanwil, tapi harus saya pindah dulu ke ini di ruang tamu Ya. Pak Kanwil, saya ikut nih. Baik, Pak. Baik. Pertama, kami mengucapkan selamat dan selamat insya Allah kehadiran Lokadiklat Pekanbaru yang meliputi Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, insya Allah akan berkembang dengan secepat-cepatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah kita akan support sekuat tenaga, sekuat mungkin terhadap keberadaannya. Karena memang sudah saya mengikuti secara langsung, mulai dari zaman Pak Gapar Usman, Pak Kaloka sebenarnya, baru zaman Pak Asri Nur, naik ke zaman Tarmizi Tohor, lanjut ke zaman Ahmad Supardi, sampai sekarang terwujud di zaman Pak Mahyudin. Dan itu semua adalah dukungan kita bersama, dukungan dari kawan-kawan yang sama-sama berhajat untuk peningkatan kualitas, peningkatan kompetensi dari seluruh baik ASN maupun kawan-kawan non-ASN yang ada di madrasah maupun yang ada di kantor dalam wilayah kerja Lokadiklat ini. Tadi mohon maaf, saya sedikit ini Pak Kepala Loka, sedikit kecewa tadi bagian depan, karena ketika saya masuk itu baru ada 26 pesertanya. Ya, jadi saya sempat bilang dengan Andre tadi, Andre beri saya kesempatan waktu, saya akan absen itu kepala Kasubag TU dan kepala madrasah. itu kebiasaan saya tuh Pak Kaloka. Ya, Pak. Saya itu Ibu Mbak Oci namanya nih, kepala MTSN 1 Meranti. Itu biasa tuh kalau ketemu pertemuan tuh saya absen mana mereka gitu. Baik. Kawan-kawan semuanya, seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Loka tadi, bahwa keberadaan Lokadiklat di Pekanbaru yang meliputi Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, ini adalah tentu kita sambut baik dan merupakan hajat kita bersama. Saya melihat keberadaannya ini sangat-sangat kita nantikan dan sangat-sangat kita harapkan. Saya selama di Urais dan selama saya di madrasah, melihat jarak ya, waktu tempuh, waktu dapat ikut
Kediklatan itu sangat-sangat jauh sekali. Nah, dengan demikian kita berharap dengan adanya Lokadiklat kita berharap peningkatan kompetensi individu yang harus kita upload ke Simpek 5 itu akan bergerak dia. Baik dari guru maupun dari tenaga kependidikan maupun dari tenaga administrasi, terlebih kawan-kawan dari pejabat fungsional tertentu. Saya walaupun tinggal 20 bulan lagi masa berakhir, tapi mungkin akan ada juga lagi harapan-harapan untuk bergabung dengan Lokadiklat itu ya Pak Lokaya. Siap. Demikian juga kawan-kawan yang dari Provinsi Kepulauan Riau. Halo, ada Pak Abu di sana dan kawan-kawan lain. Saya lihat ada Kepala Man 1 Natuna malahan di sana saya lihat. Insya Allah keberadaan Lokadiklat kita ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk peningkatan kompetensi kita PNS, kita ANS yang ada di Provinsi Riau dan Provinsi Provinsi Kepulauan Riau. Jika tadi guru sebanyak itu, ya kalau guru kalau nggak salah itu ada di 26.000 seluruhnya, banyak Bapak, 6.000 seluruhnya, itu kan bukan sedikit. Pegawai yang di Provinsi Riau ini ada di 3.832 kalau nggak salah. Itu yang pegawai. Tambah dengan kawan-kawan yang di Provinsi Kepulauan Riau mungkin ada 1.500-an lebih. Nah, berarti ada di 5.000-an itu pegawai. Kawan-kawan semuanya, mari sekali lagi saya menghimbau seperti yang saya himbaukan pada pembina upacara tadi, mari kita peduli dengan lingkungan kita, termasuk kegiatan-kegiatan seperti ini, termasuk sosialisasi seperti ini. Ya, tadi mohon maaf, saya juga sempat telepon kawan-kawan yang lain, tuh kenapa belum hadir? Ya, dengan demikian alhamdulillah sudah hadir. Kalau tadi 74, kalau sekarang sudah berada di posisi 86 Pak Andri ya, partisipan kita. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih dan selamat beraktivitas. Mari kita jadikan Lokadiklat kita ini untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai ASN yang ada di Provinsi Riau dan di Kepulauan Riau. Selamat dan terima kasih. Selamat beraktivitas. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetap ikuti, tapi mohon maaf saya nggak dapat ikut videonya ya, karena saya harus rapat dengan Pak Kanwil lagi terkait dengan keuangan. Baik Pak Kabak, terima kasih. Ada Pak Abu, Pak. Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Abu. Saya yang pertama Pak Kris minta maaf, beribu-ribu maaf. Saya tadi ditelepon oleh abang saya Hasmuni. Baru sadar bahwa ada kegiatan kita hari ini. Saya tidak buka grup Pak pagi dan malam. Pagi tadi langsung rapat dengan Pak. Menjelaskan itu dengan Pak Surahman sekalian saya nanti berhubungan dengan Ibu Saidah pagi Kamis itu tanggal 12. Kelas untuk MTS dari mulai 7. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk yang Pak Kris. Ya Pak Abu. Ya monggo Pak Kabak TU Kepri. Ya Pak. Pak Kris, yang pertama-tama saya minta maaf, minta ampun kepada Pak Kris dan kawan-kawan Loka Pekanbaru. Saya tadi ditelepon Pak Asmuni dalam rapat dengan Pak Kanwil. Hari ini Pak Kabak ada rapat, saya buka grup ternyata iya. Dan saya last minute saya sebar ke kawan-kawan kepala madrasah di grup sama ke Subak TU. Mungkin insya Allah ada 1-2 orang last minute bisa masuk. Pak Kris, saya mohon maaf. Ya, Pak. Jadi memang ya grup itu penting Pak Kris ya. Pagi tadi memang betul tak sempat saya buka. Jadi Pak Asmuni terima kasih Abang Dah sudah mengingatkan pagi-pagi tadi.
Walaupun saya dalam kondisi rapat, saya langsung sebar itu dan alhamdulillah saya minta izin sama Pak Kanwil tadi untuk bisa melanjutkan di sini. Saya bilang ini sangat penting ketemu Pak Kris Ya Pak. karena ini adalah awal dari yang akan datang lebih baik. Jangan sampai nanti Pak Kris lupa sama Kulon Riau, Pak Kanwil. Kalau seandainya saya tak muncul lagi, ini betul-betul dilupakan kita, saya bilang kan. Baik, baik. Insya Allah ternyata apa yang disampaikan Pak Kris itu komitmen kita bersama. Kemarin saya memang belum sempat menyapa kawan-kawan Pak Kris. Apakah kawan-kawan ada yang berminat berkarir di Lokap Pekanbaru? Ya. Apalagi Pak Kris menyatakan nanti akan ada Widya Iswara Pak Kris ya. Ya. Itu kalau cerita kompetensi ya, daripada pegawai dari lain-lain, Bang Asmuni lah memang tempatnya gudangnya itu kan. Saya kira insya Allah kawan-kawan di Pekanbaru sangat menyupport bagaimana Lokap Pekanbaru ini bisa berjalan dengan baik. Kepri insya Allah kita akan sampaikan Pak. Kami ada Stein Tan Abdul Rahman Kulon Riau. Ya. Saya tahu teman-teman dosen Stein itu ada yang ingin jadi Widya Aswara atau kawan-kawan guru yang senior umpamanya kan ingin menjadi Widya Aswara. Ada informasi nanti kita insya Allah sampaikan dan kemungkinan bisa mendaftar ikut serta dalam rangka berkompetensi untuk menjadi Widya Aswara di Lokap Pekanbaru. Kemudian selanjutnya Pak Kris, jadi kami yang jauh nih Pak Kris, mohon informasi-informasi yang terdepan lah Pak Kris. Baik, siap. Terutama ya, apapun data-data yang diperlukan oleh Lokap Pekanbaru, lalu aja Pak Kris langsung saja. Ya, kadang-kadang jangankan yang jauh Pak Kris. Ini teman-teman saya kerja ini aja kadang-kadang telepon dulu Pak, itu ada WA. Nah, gitu Pak Kris. Luar biasa nih memang. Nah, baru kita buka WA-nya gitu. Jadi intinya mohonlah sapa kawan-kawan Lokap Pekanbaru itu langsung atau gimana. Kadang-kadang kita tak sempat membuka lembaran-lembaran WA ini kan. Jadi mudah-mudahan dan kita buka gitu Pak Kris ya. Baik Pak, siap. Butuh data, butuh apa? Tadi itu data tentang guru, tentang apa insya Allah. Saya kira mudah-mudahan udah masuk itu ke Kulon Riau tuh Pak ya. Iya Pak. 1000. Harapan saya begini Pak Kris. Harapan saya dengan Lokap Pekanbaru ini, kita sama-sama ke depan kita peningkatan kompetensi di Kementerian Agama, khususnya pegawai, baik itu di jajaran administrasi maupun jajaran fungsional, ini bisa betul-betul menyebar. Kalau kita lihat macam mana guru-guru yang ditempatkan di swasta ini Pak. Ya. Dulu yang negeri saja masih berantri begitu. Apalagi kawan-kawan guru yang di swasta yang memang pengen dikembangkan. Nah itu sangat mengharapkan ini, mudah-mudahan dengan Lokap Pekanbaru ini sasaran pelatihan itu bisa sampai kepada di ujung-ujung tombak pulau Pak, yang memang saya mengharapkan daripada bagaimana mereka ini juga disapa. Kemudian cerita masalah keluarga besar Kementerian Agama itu ya memang tidak ASN saja Pak yang membantu kita untuk meningkatkan mutu. Tapi kan tenaga honor dan lain sebagainya itu kan banyak yang dalam rangka berkontribusi terdepan untuk meningkatkan peran Kementerian Agama. Nah ini diharapkan ke depan Lokap Pekanbaru itu punya punya inovasi di dalam melaksanakan kegiatan pelatihannya itu. Ya inovasinya tidak ada sekedar bahwa yang dikembangkan itu ASN penting. ASN itu sangat penting karena memang itu ujung tombak kita di depan. Tapi kalau yang berkomitmen juga bersama-sama kita untuk menjadikan peran Kementerian Agama membina umat itu tidak hanya ASN. Saya kira itu Pak yang saya ingin sampaikan pada kesempatan pagi ini. Tentu ucapan terima kasih kepada semua kawan-kawan secara fisik kemarin gotong royong dan sebenarnya Pak Kris, kami dari jauh mendoakan Pak Kris sehat. Amin ya Allah. Sehat, ya mudah-mudahan dapat melaksanakan semua amanah ini dengan baik.
cita-cita Pak Kris tadi segera mengeksekusi asrama haji. Saya doakan juga Amin ya. saya insya Allah dalam waktu yang tidak berapa lama itu sudah menjadi milik kita, milik Loka Pekanbaru, sehingga bisa kita mudah untuk mengembangkannya. Saya kira itu Pak Kris. Baik Pak Abu, baik Pak Kabak, Pak Abu Semuanya, Sofyan, yo ya Allah, salam ke Pak Kanwil, Pak Mahfud. Waalaikumsalam. Salam, amin. Ya. Luar biasa. Baik, alhamdulillah ada beberapa tadi pesan dan kesan dan beberapa tanggapan serta harapan ke depan yang disampaikan oleh pejabat administrator, kepala bagian tata usaha kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Insya Allah dari beberapa amanah tersebut akan bisa ya mulai bertahap dan mulai dirinci sesuai dengan rundown kegiatan dan ataupun target yang telah ditetapkan oleh Kaloka Diklat Keagamaan Kota Pekanbaru untuk kami bisa segera eksekusi. Baik, untuk beberapa tahapan lagi kita akan membuka diskusi atau tanya jawab atau beberapa masukan hal-hal yang bisa kita fasilitasi bagi seluruh ASN ataupun non-ASN yang berada di wilayah kerja khususnya Loka Diklat Keagamaan Kota Pekanbaru. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau menyampaikan saran atau menyampaikan masukan, mohon izin silakan raise hand dan mungkin kita akan dibantu oleh tim kepanitiaan atau co-host kita, Ibu Nur Hasanah. Ya, untuk sesi pertama ini mungkin kita buka 3 pertanyaan. Mohon izin supaya Ibu bisa menyebutkan nama, setelah itu jabatan dan pertanyaan, saran dan sebagainya. Untuk dan waktu saya persilahkan. Ibu Ratna ya. Ya, silakan Ibu Ratna. Baik, atau mungkin Ibu yang sudah ada 2 orang yang raise hand, Pak. Cuman mungkin belum bisa mengaktifkan apanya, masih mute. Mungkin sedikit Pak Kaloka ada pertanyaan ya, atau memang setelah nota dinas dari Pak Kakanwil itu langsung diserahkan ke Kaloka untuk penugasan beberapa pegawai atau ASN yang diberatkan ke membantu untuk percepatan Loka. Mohon izin sedikit beberapa rencana ke depan melalui tahapan-tahapan capaian yang telah dilimpahkan berdasarkan PMA 15 tahun 2021. Nah, terkait hal itu mungkin sedikit bisa Bapak memaparkan hal-hal apa yang dalam bentuk pencapaian target ke depan untuk mempercepat langkah-langkah itu supaya kita bisa penyelesaian tahapan berikutnya. Iya, demikian Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Yang pertama, secara global tentu dukungan dari Kanwil ini penting. Kanwil Riau, Kanwil Kepulauan Riau sangat penting. Yang pertama, proses percepatan itu kita mendatangkan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kita tidak bisa memberdayakan yang internal saja. Jadi kemarin saya diskusi dengan Bapak Kepala Balai Diklat yang ada di beberapa wilayah. Kalau untuk Balai Diklat Keagamaan Medan siap untuk di keuangan, untuk di pelaporan. Artinya memang sistem pelaporan dan keuangan itu sama saja Bapak Ibu. Tapi karena ini spesifiknya pelatihan,
tentu ada hal-hal yang harus kita anukan, yang harus kita mintakan pendampingan dari bimtek-bimtek yang ada dari tempat lain gitu. Jadi proses percepatan itu kita lakukan pertama itu dari segi pencukupan kompetensi pegawai loka itu sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, percepatan yang kedua adalah bagaimana kita cepat untuk mengejar Bapak moderator, nilai finansial yang akan diperuntukkan untuk loka ini. Sekarang dari pertemuan kemarin di Palembang sudah saya temui Bapak Kabak 1 ya, Pak Hepson, bagaimana proses penyatuan yang anggaran yang ada di Padang, anggaran yang ada di Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan Keagamaan, Pusdiklat Administrasi dan Badan Litbang itu sudah ditumpahkan dalam satu DIPA. Kita tidak akan pindah berhenti nih Pak Andre sebagai TU-nya kami, tidak akan pernah berhenti untuk terus mengejar dan mempercepat proses tersebut. Satu-satunya jalan ya kelengkapan administrasi kepegawaian kita itu akan dipercepat. Langkah percepatan ketiga Bapak Ibu, kalau kedatangan nanti tanggal 20, insya Allah kawan-kawan dari Badan Litbang dan Diklat itu akan meminta nota tersebut dan kita berikan kepada beliau untuk lolos butuh. Jadi sepertinya Badan Litbang dan Diklat meminta lolos butuh yang kita rencanakan ini. Dari lolos butuh itu nanti diajukan ke Sekjen untuk menerbitkan SK pegawai yang ada di kita ini. Mana tuh di loka kita ini. Percepatan yang paling penting kita harapkan sekarang adalah kembali untuk membenahi Rumbai itu Pak Andre. Kita tidak akan bisa benahi, tidak akan kita masukkan pemeliharaan ke sana kalau memang pemindahan aset dari kita ke loka itu belum ada. Harus ada itu percepatannya Pak. Jadi secara fisik percepatannya itu, secara manajerial kantor kita mintakan dari pihak luar, secara keuangan kita dorong terus nih Badan Litbang dan Diklat supaya cepat mengalokasi anggaran untuk kita. Langkah terakhir yang saya lihat besok adalah percepatan untuk merekrut calon widesuara. Jadi calon widesuara ini walaupun ini masih kita bisa mintakan ke balai diklat lain, namun kita benar-benar sudah harus menyiapkan perencanaan terkait dengan widesuara ini, Pak. Jadi kemarin sudah saya tugaskan Pak Andre, cobalah lakukan penyisiran terkait dengan yang akan ikut mendaftar di loka kita Pekanbaru. Kemudian percepatan ini Pak Andre adalah pendataan Pak Andre. Jadi pendataan terkait dengan ada satu bentuk kegiatan namanya analis kebutuhan diklat. Jadi analis kebutuhan diklat ini atau analisis kebutuhan pelatihan ini, Bapak Ibu ke depan namanya bukan diklat ya. Jadi cenderung nanti akan namanya pelatihan. Analis kebutuhan pelatihan ini datanya sudah kita ambil melalui prakom kita. Jadi itu akan dimasukkan datanya ke Simpek, itulah salah satu input kita untuk mempercepat proses pergerakan loka kita di Pekanbaru ini. Jadi kata orang, gerakan ini ada orangnya, ada tenaga pengajarnya, ada sistem yang kita buat di loka ini, dan yang terpenting ada finansial. Kalau nggak ada finansial nanti Pak Andre nanti dikanduin aja, walaupun Pak Andre sekarang